Pertama yaitu adalah dataran rendah. Dataran rendah ini adalah bagian dari permukaan bumi yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Di mana dataran rendah ini biasanya dijadikan sebagai tempat pemukiman para warga-warga. Dataran rendah ini memiliki tanah yang subur yang berkemungkinan dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, dataran rendah ini dekat dengan laut atau pantai sehingga para penduduk yang di sekitar pantai tersebut dapat berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga, memudahkan penduduk untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalur laut. Adanya bencana-bencana alam yang berpotensi terjadi di dataran rendah yaitu seperti banjir, tsunami, dan gempa. Dataran tinggi terbentuk dari sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung dan sekitarnya. Beberapa dataran tinggi di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dataran tinggi Alas di Aceh, yang kedua ada dataran tinggi Pasai di Aceh, yang ketiga ada dataran tinggi Gayo di Aceh, ada dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat, dan yang kelima ada dataran tinggi Bukit Barisan di Bengkulu, yang keenam ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, yang ketujuh ada dataran tinggi terbesar di dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dan yang kesembilan ada dataran tinggi Charles Lewis di Papua Tengah. Yang ketiga ada gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam membentuk puncak gunung tinggi dengan ketinggian 600 meter DPAL. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. Dijadikan sebagai tempat wisata, material dari gunung berapi yang meletus dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kemundan atau rekahan dalam yang kedua ada dataran tinggi. Tempat dataran keluarnya tinggi adalah cairan magma atau gas yang memiliki atau cairan lainnya ke permukaan meter bumi. DPAL. Beberapa gunung dataran berapi tinggi berada di daerah pegunungan atau di dunia dikelilingi oleh karena bukit, letusannya sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Tambora dan Aktivitas Krakatau. pertanian dan pariwisata atau Dieng berkembang di dataran ini tinggi. Ini adalah gunung-gunung yang terdapat di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci, Gunung Krakatau, Gunung Jayawijaya, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tambora, Gunung Kelut, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, Gunung Agung, dan lain-lain. Jadi yang keempat itu ada pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam dan cagar seperti di Pegunungan Jayawijaya sebagai tempat untuk tempat tumbuh hutan atau daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah, dan juga digunakan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Beberapa pegunungan di Indonesia yaitu ada Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Pegunungan Arfak di Papua, Pegunungan Maoke di Papua, dan Pegunungan Bintang di Papua. Yang kelima ada pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batasan antara lautan dan daratan. Karena di Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak sekali terdapat pantai yang ada di Indonesia. Antara lain Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, Pantai Ping, Pantai Labuhan Jungkung di pesisir barat Lampung. Selanjutnya yaitu Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menonjol ke laut. Tanjung yang luas bisa juga disebut semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Dalam pemanfaatannya, jika teluk biasanya dijadikan sebagai pelabuhan tempat dagang besar, maka Tanjung biasanya dijadikan resort untuk wisata karena posisi Tanjung yang menjolak ke laut, sehingga pemandangan dari posisi Tanjung akan terlihat lebih maksimal. Salah satu contoh pemanfaatan Tanjung sebagai kawasan resort wisata adalah yang terdapat di Lombok.
Beberapa tanjung yang terdapat di Indonesia antara lain Tanjung Benoa, Tanjung Lesung di Banten, dan Tanjung Pelayan di Belitung. Dan yang terakhir yaitu delta. Delta adalah daratan yang terbentuk dari hasil sedimentasi material-material yang terbawa oleh arus laut serta letaknya di muara sungai. Delta terbesar di Indonesia yaitu Delta Mahakam dengan luas sekitar 50.000 hektar. Selain itu terdapat di beberapa delta di Indonesia yaitu Delta Sungai Berantas, Delta Bengawan Solo, dengan Delta Sungai Membran Papua, dan Delta Sungai Musi. Demikianlah Bu perkenalan karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.